Fazli bin Adam, Rektor Universitas Sultan Zainal Abidin di kampus Universitas Indonesia. Tadi itu Bapak Ibu tamu undangan dan mahasiswa, kami silakan untuk datang di tempat yang telah disediakan. Insyaallah kita akan segera kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami aturkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Profesor Dr. Datuk Fazli bin Adam di kampus Universitas Indonesia Bogor. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami, Prof, dapat hadir di kampus tercinta Universitas Indonesia Bogor. Yang terhormat Rektor Universitas Indonesia Bogor, Bapak Profesor Dr. H.M. Mujahidin MSI, terima kasih atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Direktur Bidang Pengelolaan Sumber Daya dan Dakwah Buya Dr. Haji Ibnu MA, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Kepala Program Studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam Ibu Dewi Anggraini PhD, Sekretaris Program Studi Bapak Dr. Haji Hasan Tasri Tanjung, dan Bapak Ibu para dosen Magister Komunikasi Penyiaran Islam serta para mahasiswa dan rekan-rekan sekalian. Hadirin Bapak Ibu sekalian, agar acara ini mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran, marilah sama-sama kita buka pertemuan kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, agar menambah keberkahan dalam jalannya rangkaian acara pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Ruslan Hamid, mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam, yang akan membacakan Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 10. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan,
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ruslan Hamid, mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang telah membacakan Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 10. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu kebangsaan Malaysia, lagu negara Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Wakil Direktur Bidang Pengelolaan Sumber Daya dan Dakwah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati Buya Dr. Haji Iqbal Syaheba. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita merasa berbahagia atas kehadiran tempat yang berbahagia ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesudian Prof. Dr. Fazli Adam selaku Rektor Universiti Sultan Zainal Abidin dari Malaysia. Dan juga terima kasih kepada Prof. Dr. Mujahidin, Kiai Haji, kebiasaan Kiai Haji Dr. Mujahidin, juga atas kesediaan datang untuk menyambut tamu kita di petang hari ini. Dan juga pada para mahasiswa juga berkenan hadir untuk menghadiri kuliah umum yang kita ambil tajuknya Islam dan Propaganda Media, yang akan nanti dibentangkan sampaikan oleh Dr. Fazli Adam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di petang hari ini mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa di orang lain yang tamu itu burung merpati diberi makan, terbang melayang rasa ringan. Terima kasih mengucapkan kepada Prof. Dr. Fazli Adam yang sudah datang. Untuk selanjutnya, selepas ini, marilah sama-sama kita akan mendengarkan sambutan Rektor Universitas Ibnu Khaldun yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati, Bapak Profesor Dr. Hairudin MSc. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasallam man tabi'ahu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita alu-alukan juga ya, kita alu-alukan Prof. Dr. Dr. Fazli bin Adam dari Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu yang berkenan hadir. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Prof. Fazli. Ini adalah kunjungan pertama dan insya Allah akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan kerjasama. Alhamdulillah, sore ini kita bisa menyaksikan penandatanganan implementation agreement ya, untuk kerjasama antara UNISA dengan Universitas Ibnu Khaldun. Kita sangat berbangga Prof. Fazli ya atas kerjasama ini. Memang di Indonesia ini perguruan tinggi sangat ramai sekali. Kemarin data terakhir kemarin itu jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu semuanya ada 4.424 perguruan tinggi. Itu data kemarin. 4.424. Nah, bagaimana dengan Universitas Ibnu Khaldun? Nah, alhamdulillah Universitas Ibnu Khaldun ini adalah termasuk perguruan tinggi yang terakreditasi baik sekali. Kita memang belum unggul, tapi nanti di bulan Juli ini insya Allah kita mau akreditasi dari pemerintahnya mau unggul. Nah, tapi baru hari kemarin, hari Senin kemarin, kita baru dapat penghargaan dari lembaga layanan Dikti untuk 2 provinsi, untuk 2 di Malaysia, 2 provinsi juga. Negari ya, untuk 2 negari yaitu Jawa Barat dan Banten. Ini Universitas Ibnu Khaldun ini
3 gold winner. Yang pertama adalah di kepemimpinan, yang kedua adalah di beasiswa, yang ketiga adalah di research study, dan ada silver winnernya yaitu di pelaporan akademik. Makanya kita sangat taat asas di dalam pelaporan. Dan kebetulan di bulan November kemarin kita juga dikukuhkan oleh Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan itu di Bali, disaksikan oleh ada 200 ilmuwan se-Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kita dikukuhkan sebagai perguruan tinggi terbaik nomor 2 untuk kategori perguruan tinggi dengan akreditasi baik sekali. Ya, kita dapat second winner ya untuk yang baik sekali. Nah, tapi kita insya Allah di bulan Juni ini kita akan ke unggul. Kita berharap dengan University Zainal Abidin nanti kita akan banyak bekerja sama, terutama di riset internasional. Insya Allah kita akan mendirikan nanti sebuah research center yang di Universitas Ibnu Khaldun, ya, semacam lembaga risetnya, karena nanti akan, kalau di UIK sekarang adanya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, tetapi itu khusus yang untuk menangani masalah riset-riset, bantuan riset dari pemerintah. Insya Allah ini menjadi pertemuan yang mendatangkan keberkahan, kebaikan untuk kita semuanya. Dan sekali lagi atas nama Universitas Ibnu Khaldun, saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada Prof. Fadli. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Fadli. Mudah-mudahan ini adalah mendatangkan kebaikan untuk dua university yang ingin memajukan Islam di negara kita masing-masing. Dan Allah ayyuhum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat sore. Terima kasih kepada saudara penasihat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada semua, terutama kepada yang berbahagia Profesor Dr. H.A. Mujahidin selaku Rektor UIK Bogor. Mungkin belum sempat ini kesempatan yang kedua bisa, karena tim daripada UIK insyaAllah akan terus diundang ke Liza. Satu masa nanti mungkin Pak Rektor harus ke Liza untuk ikut acara yang seterusnya. Dan juga Profesor Dr. Buya, terima kasih untuk mengangkat utama pada hari ini, dan semua daripada pengurusan tertinggi UIK dan para mahasiswa. Pertamanya saya mengucapkan syukur, kesyukuran. Dan ini alhamdulillah menjadi realiti untuk kita sama-sama menjalankan mungkin satu langkah ke arah kerjasama yang lebih erat dan kukuh pada masa hadapan insyaAllah. Dan untuk hari ini juga sebenarnya saya dipanggil juga sebab sebelum datang bulan yang lalu saya dihubungi subuh 2 hari yang lalu oleh dia panggil pegawai khas kepada yang berhormat untuk Uniza ataupun rektor Uniza ataupun Najasa Uniza dijemput dalam satu program bersama dengan menteri di itu sebagai satu program rasmi di Arab Saudi dan juga di Turki. Jadi bila saya tanya tarikhnya, tariknya daripada
dimaklumkan 29, tanggal 29. Jadi saya rasa juga saya dipanggilnya dimaklumkan tanggal 25 ataupun ya tanggal yang boleh bertemu mengumpulkan kita. Jadi saya sudah mungkin tidak mampu lagi untuk menolak kerana itulah buat rancangan untuk hadir di sini pada hari ini. Tapi alhamdulillah ada yang diberikan untuk 29 hingga ke 3 Mac untuk ke di Arab Saudi. Kerana kami mempunyai hubungan kerjasama bagi program manuskrip Melayu bentuk digital bersama dengan Maktabah di Bakatul Mukarramah dan pengarah untuk Maktabah tersebut telah memberi juga untuk pengarah kalau biasa yang melawat ataupun menaikkan umrah di Bakatul Mukarramah ada satu di luar atau di luar Masjidil Haram itu ada satu maktabah yang dahulunya adalah diberitahu sebagai rumah maulid Rasulullah SAW. Dan itulah maktabah yang mana di dalam itu adanya manuskrip terutamanya di luar manuskrip berkaitan dengan Melayu dalam simpanan dan daerah maktabah tersebut. Dan juga telah menghantar dua peneliti dalam bidang makhtufah, dalam bidang manuskrip Melayu, dan telah membuat penelitian kepada manuskrip tersebut dan dibawa pulang ke Indonesia. Di situ mungkin banyak perkara yang boleh kita bincangkan secara bersama untuk kerjasama yang lebih kukuh dan lebih erat yang melibatkan mungkin pertukaran mahasiswa dan juga mungkin juga attachment of academician from UNISA to UICA and from UICA to UNISA. Perhaps we can think also about doing some research together yang melibatkan kajian-kajian tertentu kerana kami mempunyai dua research institute. Itu yang pertama sebagaimana saya sebut tadi yang berkaitan dengan produk dan ketamadunan dalam Islam. Yang pertama, yang kedua kita juga mempunyai Institut Pendidikan Alam Sekitar ISER, dia beri nama ISER, dan kita juga mempunyai lagi 4 pusat kajian itu yang berkaitan dengan West Asia wacana dia beri namanya Western Asian, Central Asian and North Africa Center, Research Center itu yang pertama. Kemudian kita ada series ataupun dengan singkatan yang lebih panjangnya adalah berkaitan dengan institut kajian yang berkaitan dengan penyakit berjangkit, dan kita ada juga institut kajian yang berkaitan dengan gerontologi, dan yang terkini kita mempunyai pusat kajian berkaitan turah Islam ataupun pusat kajian turah yang baru saja ditubuhkan di bawah fakultas pengajian kontemporer Islam. Jadi di situ mungkin ada banyak perkara yang boleh kita bincangkan. Dan selain itu kami juga mempunyai fakultas kesihatan di UNISA dan fakultas perubatan dan fakultas farmasi. 3 ini yang berkaitan dengan kesihatan dan perubatan. Dan kami mempunyai hospital pengajar tersendiri yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk 400 katil. Untuk fasa pertama ini telah diselesaikan proses pembuahannya dan telah beroperasi bermula dari Julai 2023 yang lalu. Sejumlah 200 katil telah siapkan proses pembinaan dan telah beroperasi. Jadi insyaAllah dengan UICA kita jangka mempunyai satu potensi yang baik untuk kami bersama, dan insyaAllah di bawah beberapa fakulti yang ada di sini, fakultas yang ada di UICA akan kita perhebatkan, kita bincangkan dan kita laksanakan. That's the most important thing for us to execute the cooperation or collaboration between the two parties. Kalau kita hanya mungkin menandatangani tanpa ada sebarang aktivitas secara rasmi, mungkin itu tidak mendatangkan apa-apa impak yang baik kepada kedua-dua pihak. Tapi insyaAllah kita laksanakan dalam bentuk sama ada bagaimana disebut tadi, pertukaran mahasiswa, attachment of academician, maupun mungkin dalam bentuk penelitian secara bersama, dan juga daripada penelitian itu mungkin penulisan secara bersama juga boleh dijalankan melalui kedua-dua universiti. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor atas masa pada petang ini, dan insyaAllah tadi Dr. Buya ada menyediakan satu pantun. Saya tidak maksud jadi pantun, maaf Pak, tapi mungkin secara spontan boleh saya
untuk saya. Tapi mungkin bukan tepat maksudnya, tapi setakat yang mampu. Hari-hari makan nasi. Nasi dimakan berlaukkan cumi. Terima kasih Wika yang dikasihi. Insyaallah Yuniza datang lagi. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Rektor Uniza, Profesor Dr. Farsi Binaya. Untuk selanjutnya, kami mohon kesediaannya kepada Rektor Universitas Islam Bogor untuk menyerahkan plakat cendera mata atau cendera hati kepada Rektor Uniza dan begitu pula sebaliknya. Mohon kesediaannya kepada Rektor Profesor Dr. M. J. Indonesia untuk dapat menyerahkan plakat kenegaraan. Izin Prof. 3, 2, 1. Sekali Prof. Izin boleh salaman? Oke, sip. Oke, dan 3, 2, 1. Itu geseran lagi. Oh, iya. Iya, bisa masuk ke rusak. Izin Prof. Izin 1, 2, 3. 1, 2. Mukanya Terima kasih Prof. Selanjutnya, Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. oke. melalui penandatanganan implementation of arrangement telah kita laksanakan bersama-sama, dan semoga apa yang kita tandatangani bersama dapat kita implementasikan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, Universitas Islam Bogor dan Ada tombolnya, pencet. Sultan Zainal Abidin Negara Malaysia. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan penandatanganan IAI dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Allah Rabbil Alamin. Dan kita sebelum melanjutkan ke aktivitas kuliah umum, terlebih dahulu kita akan berfoto bersama Rektor Uniza, Rektor Wika, dan juga teman-teman seluruh mahasiswa MKPI Wika Bogor dan para hadirin sekalian. Baik, kami persilakan Ibu Dewi dan Bapak Ibu dosen, kami persilakan untuk Bapak hadir di depan. Baik teman-teman sekalian, insya Allah agenda akan kita lanjutkan. Masih semangat ya? Alhamdulillah, masih ya. Dan sebelum kita memasuki pada materi kuliah umum, terlebih dahulu mohon izin dan mohon bersedia kepada Kaprodi Magister Komunikasi Penyiaran Islam, Ibu Dewi Anggraini PhD, untuk dapat memberikan kata pembuka kepada yang terhormat Ibu Dewi Anggraini. Kami persilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Prof. Fazil, Prof. Dr. Fazil, terima kasih sudah menerima jemputan kami. Beberapa kali sudah diundang oleh pasca sarjana. Alhamdulillah hari ini berbahagia akhirnya pucuk cinta pulang tiba yang dinanti-nanti. Terima kasih kepada pihak pasca sarjana dalam hal ini dia Gini standby ya ke ini. sudah memediasi kita, memfasilitasi kita pada sore hari ini sehingga kita bisa menyelenggarakan kuliah umum isu dan propaganda media yang dihadiri oleh mahasiswa kita ini. Ucapan terima kasih seterusnya disampaikan kepada seluruh dosen-dosen program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam, ada Bapak Sekretaris, Pak Ustaz Dr. Rasim Nazri Katul, Ustaz Indra dan Ustaz Mirwan Syah, yang alhamdulillah semua dosen KPI hadir pada sore hari ini untuk bisa menyambut kedatangan tamu istimewa kita dari Universitas Islam. Sore hari ini merupakan kuliah perdana yang dilakukan secara offline dengan mengundang tamu istimewa dari Iran.
Dan insya Allah ini bukan menjadi kali pertama untuk kita, akan ada aktiviti lainnya yang akan kita selenggarakan bersama insya Allah di masa depannya. Tentunya harapan dari program studi Magister Komunikasi Pendidikan Islam sebagai program studi baru tentunya perlu tunjuk ajar, perlu bimbingan, perlu arahan dari pihak UNIZA untuk bisa saling bertukar, saling berganti informasi dan juga saling bertukar keilmuan ya yang sudah lebih duluan daripada kita di Magister Komunikasi Pendidikan Islam. Selanjutnya kepada anak-anak mahasiswa Magister KPI dan juga beberapa mahasiswa negeri yang hadir pada sore hari ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah tepat waktu hadir pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Fazil pada sore hari ini dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua, dapat menjadi bekal bagi kita semua bahwa ternyata kita sebagai seorang Islam harus mawas diri dengan hebohnya media pada hari ini, dengan ramainya propaganda pada hari ini. Kita perlu membekali diri kita sebagai seorang Muslim agar kita tidak terbawa arus dengan propaganda media. Selamat mengikuti kuliah umum bersama tamu kita. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita semua di majelis ilmu kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama kita simak dan dengarkan kuliah umum dengan tema Islam dan Propaganda Media yang akan kita saksikan bersama dan kita simak, yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Fazli bin Adam. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk secara ringkasnya saja, saya ada menyediakan sedikit slide untuk ditunjukkan kepada semua yang dapat hadir pada petang ini. Pada slide yang saya ringkas ada sediakan. Cuma bila diberi kepada saya tadi berkaitan dengan Islam dan propaganda media. Sebenarnya saya juga sedikit pusing kerana tajuk ini sudah mungkin tidak lagi menjadi tujuan penelitian saya, tetapi secara khusus, tetapi sedikit mungkin ada berkaitan dengan yang telah saya jalankan sebelum ini berkaitan dengan radical religious extremism. Yang mana radical religious extremism ini banyaknya dikaitkan dengan peranan media untuk terlibat secara langsung, terutamanya dalam kalangan mereka yang telah tahan di penjara ataupun disebut sebagai teroris, secara mudahnya teroris. Dan teroris ini apabila ditahan dan kita membuat penelitian dan juga sesi menguang bersama dengan mereka, kita mendapati peranan media ini begitu penting untuk mengetahui minda mereka. Dan mereka ini boleh dikatakan telah terjebak ataupun telah terlibat secara langsung dalam aktiviti berkaitan terorisme ini seawal mereka telah dibekalkan dengan maklumat-maklumat secara langsung melalui media propaganda media itu. Itu salah satu daripada contoh mungkin, tapi mungkin secara spesifik topik Islam and media propaganda. Next please. Mungkin apa yang saya nak hadapkan di sini ialah tentang bagaimana definition of media itu sendiri. Apabila kita menyatakan tentang media itu termasuk dalam satu perkara yang disebut sebagai verbal dan non-verbal. Itu ada yang merupakan satu secara lisan dan juga mungkin juga bukan secara lisan, tetapi secara mungkin visual yang ditayangkan atau yang dibekalkan di video atau melalui berbagai bentuk saluran atau platform media sosial yang ada sekarang ini, tetapi mungkin tidak secara global, tapi hanya melalui paparan-paparan visual semata-mata yang sebenarnya memiliki kesan yang begitu mendalam berkaitan dengan propaganda media itu sendiri. Dan dalam konteks media ini juga TV, radio, internet, magazine, newspapers
dan sebagainya yang dianggap sebagai broadcasting industri telah memainkan begitu besar peranan. Dan sedar atau tidak, industri broadcasting ini dikatakan I would say that fully monitored and fully controlled by the Western industry. Itu harus kita akui. Walaupun mungkin di Malaysia mempunyai broadcasting industri tersendiri, di Indonesia juga mempunyai broadcasting tersendiri, tetapi yang berpengaruh broadcasting diberikan antara masa adalah daripada Amerika Syarikat dan juga mungkin daripada beberapa negara lain yang mungkin sedikit sebanyak mempengaruhi bagaimana minda, penerimaan dan juga ideologi dalam kalangan mereka yang terlibat secara langsung melalui dunia internet ini. Jadi itu yang dikatakan sebagai media itu sendiri. Dan dalam konteks sekarang banyak yang berkaitan dengan cybernet ataupun netizen ataupun pengguna internet itu sendiri yang mempunyai akses secara langsung untuk social media melalui Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, Google Drive, website dan juga blog. Jadi ini platform-platform ataupun channel-channel yang ada yang mampu sebenarnya dijadikan sebagai satu media untuk penyiaran berbagai bentuk maklumat atau informasi yang disebut sebagai the definition of media. Next please. Berkaitan dengan propaganda, sebab media dan propaganda ini dia dua perkataan yang berbeda dan setiap satunya mempunyai maksud tersendiri. Tetapi propaganda ini mempunyai maksud yang lebih negatif. Di mana media itu sendiri adalah media untuk penyaluran maklumat dan informasi, tetapi propaganda itu apakah yang dikatakan atau dimaksudkan sebagai propaganda? It is about the idea, facts, allegation, spread deliberately to further one's cause or to damage an opposing cause. Kalau kita perhatikan propaganda sekarang ini, kalau dalam dunia politik, propaganda itu mampu menghancurkan karier seorang ahli politik. Kalau dalam ulama, propaganda itu boleh menghancurkan imej seseorang ulama. Kalau dalam konteks ahli akademik, propaganda itu boleh menghancurkan imej seseorang ahli atau disebut sebagai the integrity of an academician. Boleh dirosakkan melalui propaganda. Kalau dalam konteks pemerintah pun sama. Propaganda boleh menjatuhkan, meruntuhkan sesuatu pemerintah. So this is a very, very important message that we want to convey to all the audience here is that propaganda is very, very dangerous. Dia begitu crucial propaganda ini kerana dia mempunyai maksud yang mungkin sedikit negatif. Dalam konteks media, apabila propaganda itu digunakan, maka apabila propaganda itu disalurkan melalui media yang mana kuasa media itu adalah beyond control. Kalau kita menyampaikan satu maklumat melalui YouTube ataupun melalui TikTok ataupun melalui Instagram, within 5 minutes, I will assume satu maklumat itu akan tersebar di seluruh Indonesia. Within 5 minutes, seluruh Indonesia akan tersebar melalui WhatsApp, TikTok dan berbagai saluran ini. So this is the danger of bagaimana propaganda itu dapat menjatuhkan ataupun mencerminkan sesuatu imej yang kurang baik tentang sesuatu perkara. Jadi dalam konteks ini, propaganda itu dibuat dalam bentuk yang begitu sistematik. It's a well-planned doctrine, ideologies, and very systematic form. Dan propaganda ini biasanya dia tersusun. Dia ada pemikirnya yang mengatur, menyusun, merancang, dan melaksanakan. Itu yang disebut sebagai propaganda. Kalau sesuatu perkara yang buruk itu timbul secara tidak langsung, itu bukan propaganda. Itu hanya mungkin perkara-perkara yang ditimbulkan akibat daripada secara tidak langsung itu perkara yang diketahui yang memburukkan seseorang atau sesuatu perkara. Tapi propaganda ini adalah sesuatu yang terancang, yang bersistem. Jadi dan apabila bersistem dan terancang, dia mempunyai susun atur dan proses yang teliti. Dan setiap sesuatu proses itu akan ada kesinambungan. Bagaimana proses A, proses B, proses C, proses D, ataupun step 1, step 2, step 3, dan step 4.
Dia ada di step-step yang akan dibuat. Kemudian propaganda ini juga not expecting masses to accept a ready-made conclusion and act upon it. Dia biasanya memang bertujuan untuk mempengaruhi minda orang yang mendengar ataupun yang orang yang disampaikan. Sebab itu disebut sebagai propaganda is to influence one's, satu ialah attitude, yang kedua ialah belief, yang ketiga ialah behavior. Attitude adalah karakter, untuk mempengaruhi karakter. Bagaimana maklumat berkaitan sesuatu perkara itu dibuat untuk mempengaruhi karakter orang yang mendengarnya. Kemudian mempengaruhi kepercayaannya, keyakinannya. Kerana apa yang disampaikan itu dalam bentuk negatif, jadi mereka menyampaikan secara berterusan, berulang-ulang, akhirnya akan timbul satu keraguan. Keraguan itu adalah propaganda. Kemudian yang ketiganya ialah tentang bagaimana melalui secara berterusan ini juga untuk mempengaruhi behavior, tingkah laku. Apabila kita mendengar, kita terus seseorang itu, bila kita berjumpa dengan orang yang dipropagandakan itu, kita akan bereaksi dengan nada yang negatif atau dengan cara yang negatif. Karena kita sudah terpengaruh. So that is the important and the danger of propaganda. Kemudian propaganda juga akan berbentuk one-sided communication, favoring the cause. Bermaksud di sini ialah tiada biasanya timbal balas. Kita hanya disampaikan dengan maklumat yang kita hanya hendak disampaikan kebenaran ataupun keburukan. Itu maksudnya, satu maksud saja, one-sided. Dan itu yang kita kenal sebagai propaganda. Dan yang ketiganya secara berterusan, constant and repetitively, ataupun secara in repetition, secara berterusan. Sebab propaganda ini diperlukan untuk melahirkan kesaksian. Daripada kesaksian itu melahirkan satu ideologi yang baru. Kemudian daripada ideologi baru itu menimbulkan satu keyakinan yang baru. Ini yang dikatakan sebagai propaganda. So, the term propaganda popularized in World War I, traces its origin to the 18th century. Overview the Propaganda Fide, Committee of Cardinal Leading Foreign Mission for the Catholic Church. Dan mereka ini bertujuan untuk menukar pemikiran dalam bentuk keagamaan pada asalnya, dan mereka ini menggunakan saluran semasa itu peperangan dunia yang pertama. Inilah kemudiannya bagaimana agenda propaganda itu dijadikan sebagai satu strategi untuk menukar minda manusia. Kerana penukaran melalui paksaan itu ditujukan mempengaruhi minda yang menjadi penting, ataupun dalam konteks bahasa Arabnya disebut sebagai al-ghazwu al-fikri, serangan pemikiran. Propaganda itu kurang lebih serangan pemikiran dalam bahasa Arabnya. Okay. Next. Dan propaganda ini biasanya kalau melibatkan non-Muslim, dia melibatkan satu agenda utama, itu anti-Islam. Itu daripada non-Muslim. Tetapi within Muslim juga boleh berlaku propaganda. Itu within Muslim community adalah daripada kumpulan radical religious extremism, RRE, ataupun teroris ini, dan dalam kalangan juga deviant teaching, ataupun mereka yang mengamalkan ajaran sesat. Selalunya menggunakan propaganda untuk meyakinkan bakal pengikut mereka tentang kehebatan, tentang tinggi martabat guru mereka ini, bagi mereka yang mendengarnya boleh mempercayai tentang kehebatan tersebut. Kemudian dalam kumpulan Muslim liberal, mereka yang terlibat dengan sekularisme dan juga mungkin terlibat dengan pluralisme yang disebut sebagai Muslim liberal. Jadi ini di antara propaganda yang biasa digunakan, sama ada within non-Muslim ataupun within the Muslim community as well. Okay, next please. Ini beberapa contoh apabila kita melihat tentang propaganda yang dimainkan oleh media yang memberi kesan tentang anti-Islamic propaganda. Yang mana kalau kita lihat pada September 11 tahun 2001, pada tahun 2001, 11 September, dan dimainkan propaganda bagaimana serangan ke atas World Trade Center di New York. Jadi saya berkelapangan untuk ke New York pada 2014 dan melihat sendiri bangunan yang telah dilanggar
Dan sekarang tidak ada apa-apa di zero di kawasan itu. Jadi itulah propaganda yang dimainkan oleh Barat tentang bagaimana peranan teroris ke atas Amerika. Tetapi yang bahaya dia ada satu istilah ataupun satu quotation yang diberikan oleh penulis Barat sendiri. Saya lupa nama penulis tersebut, tapi percaya melalui internet. Disebut selalunya terrorist is always Muslim, but not white. Maksudnya teroris adalah selalunya orang Islam. Bila teroris Islam, itu propaganda. Bila orang sebut perkataan teroris Islam, sedangkan teroris di peringkat komuniti India pun berlaku, tapi tidak dikaitkan dengan teroris. Level teroris secara global adalah untuk orang Islam, tapi not white, bukan orang putih. Maksud di situ ialah orang asalnya ni jahat macam mana pun dia bukan teroris. Itu propaganda yang mereka terapkan. Jadi itulah bahaya propaganda ini. Dan itulah yang diterapkan setiap tahun tentang propaganda ini. Akhirnya memberi kesan kepada satu dunia secara global bahawa Islam is a terrorist religion. Islam adalah agama teroris. Diterima di seluruh dunia. Jadi saya ingat satu ketika apabila ke United States pada tahun 2014, saya alhamdulillah namanya mungkin Fatih bin Adam. Adam itu banyak digunakan oleh orang-orang Barat. Adam. Tapi kita sebut tidak menyebut Adam, mereka menyebut Adam. So bila kita melalui immigration, biasanya ditanya, so Mr. Adam? Mr. Adam maksudnya namanya berupa Western. Kecuali dari siasatan yang lebih berlalu. Jadi misalnya, what do you come here for? Dia bertanya. Jadi saya menjawab, saya datang untuk tujuan satu conference. So how long do you plan to stay in the US? So kita dapat tiket, perjalanan pergi dan perjalanan balik. Jadi kita tahulah hanya 1 week stay in the United States. So dia tanya lagi, where is your conference located? Jadi saya beritahu conference itu berlaku di Howard University, terutama itu di Howard University. Jadi okay, so saya kebetulan digerakkan berdua. Jadi bila selesai perjalanan saya lepas dapat pump the job masuk US lepas. Kemudiannya kawan di belakang namanya Muhammad Yusuf bin Muhammad. Muhammad Yusuf bin Muhammad dan Muhammad Yusuf bin Muhammad lagi. Banyak soalan itu saya tunggu di belakang kantornya kan, menunggu apa yang lamanya. Kalau 5 minit tak selesai, saya tunggu 3 minit aja, tapi 5 minit tak selesai. Jadi saya pun pergi tunggu kembali bertanya apa isunya. Jadi diberitahunya ada masalah sedikit dan mereka membuat saya makan. Jadi akhirnya mereka minta untuk saya, okay, you can go first. You can wait your friend at the clean luggage area. Itu tempat mengambil bagasi. Jadi saya rasa kesian nak meninggal kawan ni. Jadi saya kata apa? What's the problem with him? Dia kata we need to put your friend to a custody. Nak buat dalam satu kawasan, satu bilik, ruang kurang lebih besar saja ni, dipenuhi dengan cermin. Jadi di monitor di kawan saya di dalam bilik. Jadi saya beritahu saya kata, how can I leave my friend here alone? So it's very difficult for me to communicate with him after, let's say, my friend is located to that room. Jadi, okay, you can accompany your friend here. Boleh saya untuk menemani rakan saya. Tapi saya terfikir menemani rakan ini silap-silap saya juga disesat. Dan kita sudah dibekalkan dengan filem-filem propaganda, filem-filem media bahawa apabila dimasukkan di interrogation room, perkara pertama apa yang berlaku? Silap-silap kita diminta untuk menanggalkan semua pakaian. Benar kan? Saya terfikir, kena tanggalkan pakaian semua yang nanti ini. Ada semata-mata nak menemani kawan kita ni, tapi kesiankan kawan saya ikut kerana dia tahan. Saya ingat kurang lebih hampir 1 jam. Dia tahan.
Tapi rupa-rupanya hanya kesilapan nama kawan ini sudah ada dalam rekod Immigration United States. Muhammad Yusuf bin Muhammad ini adalah salah seorang daripada nama yang dikenali sebagai teroris. Dan namanya di persembahan mirip. Jadi ditahan. Jadi habis kita bincangkan ditahan. Itu yang saya sebut bagaimana propaganda daripada barat tentang orang Islam itu. Kalau namanya mungkin bukan orang Islam, tak apa. Tapi bahasa Islam itu sudah dilabelkan sebagai teroris. Ini propaganda. So ini antaranya contoh, bagaimana permulaan yang begitu meruncing berlaku pada tahun 2001. Dan saya masa itu pernah ditawarkan apa yang disebut sebagai Fulbright Scholarship untuk satu tempoh singkat berada di United States, dan saya telah mengusahakan dengan University of Georgia selepas 2002 saya usahakan untuk ditawarkan situ melalui BSc, apa tu salah satu daripada United States punya agensi yang berkaitan dengan pendidikan yang berada di Malaysia. Jadi saya ditawarkan, tapi saya tidak pergi hanya kerana saya takut untuk berada di US pada ketika itu, kerana isunya begitu meruncing pada 2001-2002 September kan, 2002 dan 2003 saya memang menolak terus berada di sana. Tapi akhirnya inilah propaganda yang dimainkan tentang kelabelan dan ini mempunyai pengaruh yang begitu besar. Next please. Ini participation of media in anti-Islamic propaganda. Bagaimana yang menggunakan perkataan sebagai xenophobic policy. Xenophobic adalah satu di mana satu suasana yang mana apabila kita merasa hate atau benci ataupun takut kepada strangers, kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Dan dalam konteks negara, apabila negara itu didiami oleh orang yang murni, bukan daripada rakyat mereka merasa takut. So ini disebut sebagai xenophobic policy. So mereka menolak sebarang bentuk kebajikan dan juga pertolongan yang boleh diberikan kepada orang yang mereka tidak kenal. Dalam konteks ini saya rasa kebanyakan negara mempunyai polisi ini untuk tidak mudah menerima kemasukan orang asing. Tetapi apabila propaganda itu dimainkan tentang bagaimana contoh rakyat daripada Rohingya yang dikaitkan dengan membawa segala bentuk masalah di peringkat dunia. Jadi akhirnya kebanyakan negara untuk yang sanggup menerima mereka ini agak terbatas kerana itu isunya. Mereka ini setelah dipropagandakan akan berusaha membuatkan berlakunya isu sosial apabila mereka berada di negara itu, dan juga mereka menyusahkan negara-negara yang mereka diami. So inilah propaganda mereka. Dan konten movies and commentary. So inilah melalui media yang akhirnya sebagai anti-Islam propaganda. Dan ini beberapa contoh di beberapa negara, walaupun sekarang ini sudah sedikit untuk dikatakan berkurangan, dan proses anti-Islamic propaganda ini dah 60 tahun ataupun sudah sedikit cair, tidak lagi begitu kuat atau begitu besar pengaruhnya, tetapi masih berlaku sedang atau tidak. Okay, next please. Ini beberapa lagi yang betul propaganda yang dibuat di mana ada, contohnya ada propaganda tentang bagaimana pembinaan masjid pun juga dihalang di beberapa negara, dan juga syariah free zone. Maksudnya bila kita bertuduh, sedangkan orang-orang Islam yang bertuduh tidak pernah mengganggu orang-orang bukan Islam yang tidak bertuduh. Tapi kenapa propaganda mereka menolak, mereka menarik, atau mereka mesti untuk seolah-olah membuang pakaian tudung para muslimah itu kerana propaganda itu. Mereka takut dengan penampilan orang Islam itu. Ini saya ambil contoh tentang bagaimana media propaganda, terutamanya berkaitan dengan anti-Islam ini. Dan ada lagi pelbagai bentuk yang disebut sebagai free zone, syariah free zone. Contohnya hukum hudud itu sendiri pun menjadi satu perkara yang ditakuti, dan sedangkan mereka tidak terlibat dengan hukum hudud itu, tapi ini juga perkara yang ditakuti. Dan ada banyak lagi perkara yang melibatkan, contohnya racist attack
yang berkaitan dengan propaganda yang telah dijalankan. Ini sebagai contoh satu yang saya boleh tunjukkan untuk tatapan kepada semua yang berada di sini. So next. Dan participation of media yang anti-Islam propaganda lagi melalui movies, drama, Bollywood obsession. Satu-satu yang minat cerita-cerita Hindustan ini, Bollywood ini saya selama peminatnya. Shah Rukh Khan saya rasanya artis nombor 1 dunia sekarang ini, bukan nombor 1 di India, di dunia kan, dengan pengaruhnya. Jadi mereka yang biasanya didedahkan dengan filem-filem Bollywood itu selalunya mendedahkan tentang bagaimana naratifnya menunjukkan bagaimana kadang-kadang filmnya tentang keburukan Islam sendiri, terorisme of Islam sendiri. Agama Islam itu yang begitu radikal, kadang-kadang itu yang didedahkan kepada dunia. Ini movies, drama. So walaupun kadang-kadang itu bertujuan untuk entertainment, tetapi ada maksud tersirat dan yang kadang-kadang tanpa sedar memberi satu propaganda yang negatif, sama ada kepada agama, kepada umat Islam, atau kalau dalam konteks yang berlainan kepada sesuatu komuniti itu sendiri, walaupun bukan komuniti Islam sebagai contohnya. Nah itulah yang dikatakan sebagai propaganda. Okay, next. Dan participation di media in radical RRA dalam teroris propaganda ada disebut banyak perkara. So saya bagi satu contoh ini berkaitan dengan RRA. Okay, next. Saya membuat kajian tentang radical religious extremism ini, di mana saya ingat betul Dr. Indra kenal salah seorang daripada pelajar saya, dua orang lah yang juga secara langsung, iaitu Naimah dan juga Siti Rokia. Sekarang ini masih di tingkat S3. Dan kedua ini sebenarnya telah saya bawa mereka tiga ke penjara di Malaysia untuk berjumpa dengan beberapa teroris yang telah ditangkap. Dan bila kita mengadakan sesi pertemuan, dapatan yang kita dapati bahawa kebanyakan dari teroris ini banyak terpengaruh melalui propaganda yang dimainkan oleh kumpulan-kumpulan teroris, dan ada sebahagian dari teroris ini telah menggunakan saluran YouTube, saluran Facebook untuk dibekalkan dengan video-video yang kadang-kadang mempunyai maksud yang silap atau maksud yang salah. Tapi akhirnya sebahagiannya akan terpengaruh dan mengikuti kumpulan ataupun ajaran mereka. So next. Melalui kali ini boleh juga dalam bentuk verbal communication. Kalau dikatakan dalam bentuk Arab ini boleh dibuat secara lisan, secara langsung. Seseorang itu mendekati kita, menyatakan bahawa kita mempunyai contohnya satu maklumat yang bahawa darah orang Islam, orang bukan Islam itu adalah halal untuk kita kepada kita orang Islam. So apabila satu ajaran itu secara verbal disampaikan bagi kita berulang kali, kadang-kadang kita terus terpengaruh dan akhirnya kita melihat bahawa orang-orang Islam itu secara keseluruhan adalah halal untuk dibunuh. Itulah yang menjadi salah pada orang yang dimainkan. Dan juga boleh juga dalam ideological books, buku-buku yang boleh yang diharam. Akhirnya boleh mempengaruhi minda seseorang itu apabila buku itu bertujuan untuk menyampaikan dengan tafsiran yang sedikit menyeleweng. Kemudian magazine dan newspapers banyak disalurkan online storage melalui online yang disimpan akhirnya disebarkan dan dikongsi bersama social and communication media dan juga website. So ini antara platform-platform yang boleh dikhawatir boleh mempengaruhi minda melalui satu propaganda Arabi ataupun teroris itu sendiri. Okay, next. Verbal communication ini salah satu contoh di mana ada Center of Haji Miskin dan Datuk Baswa campaign. Ini saya rasa perkara yang agak famous dulu dan isu ini, tapi saya tak nak ulas secara lebih detail kerana boleh membaca melalui banyak penulisan berkaitan dengan miskin dan juga Datuk Baswa ini. Okay, next. Ideological books. Ini antara beberapa buku yang dikarang oleh ulama. Ulama-ulama ini sebenarnya ulama-ulama yang hebat, tetapi dibuat interpretasi dengan maksud yang boleh dijadikan sebagai propaganda untuk menyokong agenda yang menyeleweng. Ini contohnya buku Syekh Qutb, Ma'arif At-Tariq. Buku ini bagus, dikarang oleh orang yang hebat, Syekh Qutb. Tetapi akhirnya diseleweng interpretasinya oleh seseorang
untuk menyokong agenda mereka, propaganda mereka. Buku daripada contohnya Ibn Taymiyah, Majmu'atul Fatawa. Bukunya bagus, tapi akhirnya dikaitkan buku Majmu'atul Fatawa ini dengan keadaan yang begitu negatif untuk menyokong agenda seseorang itu sendiri. Orang-orang kemudian menggunakan buku ini dengan interpretasi yang menyeleweng. Begitu juga dari buku Muhammad Ibn Abdul Wahab, pengasas kepada Wahabi. Asalnya buku ini tidak punya sebarang masalah, tapi akhirnya diselewengkan oleh orang-orang bekerja untuk mempengaruhi masyarakat tentang pemikiran yang menyeleweng. Dan ada banyak-banyak kitab-kitab yang boleh kita jadikan sebagai rujukan bahawa inilah sandaran ada tiga books yang bertujuan untuk dijadikan sebagai propaganda yang negatif. Okay, next. Ini newspaper dan juga newsletter, magazine yang ada. Sebenarnya berkaitan dengan teroris, komputer canggih, begitu banyak. Tapi kalau rasa belum cukup maklumat untuk menahan diri, kita baik dengan cari. Kalau lupa ini buat ini, boleh mengaruhi dia. Contohnya orang yang mengkaji tentang ilmu tasawuf, jangan dicari tentang ilmu tasawuf yang begitu tinggi. Sekiranya ilmu asas boleh cukup. Cari ilmu asas kepada tasawuf dulu sebelum pergi pada ilmu tasawuf yang begitu tinggi. Kerana ilmu tasawuf yang tinggi itu boleh mengaruhi dan mengacau pemikiran kita dan mungkin membuatkan kita menjadi begitu berkecamuk dengan maklumat yang kita terima yang sedikit bersifat tasawuf. Contohnya bila disebut tentang ayat yang bertuah kau ini, jadi ulasan tentang itu boleh berkecamuk. Macam mana Allah memberi tangan-tangan. Jadi jangan dipikirkan begitu saja. Cari ilmu asal tahu yang penting untuk kita sandarkan diri kita. Okay. Kemudian next, ini contoh-contoh magazine dan newsletter. Next, apa ni? Social media. Ini beberapa social media YouTube, Facebook, Telegram. Bagaimana mereka ini banyak mempengaruhi dan akhirnya kumpulan-kumpulan mereka yang mengaruhi kumpulan-kumpulan yang seperti mana yang social media users are vulnerable. Kita ni memang selalu terdedah. Kita terima suatu maklumat. Contoh dalam WhatsApp group, WhatsApp kan sini sebut sebagai WA. WA ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembalinya ke rahmatullah. Haji sekian. Kalau kita terima 2 minit, kemudian dapat maklumat berita yang keduanya kebetulan haji ini masih hidup. Jadi haji apa kabar haji ini, haji Muhyiddin ini akhirnya meninggal sudah 5 kali, 3 kali atau 5 kali meninggalnya. Kemudian ada pun awal lain datang keluar belum ada lagi ada berita lagi. Saya sudah dapat pengesahan daripada keluarganya, Kelasa meninggal. Meninggal lagi. Kita selalu terima. Jadi kita ni, baca ni, kita keliru. Sedangkan masa kita terima kali pertama, kita pun hantar stiker Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nak tarik balik stiker tu kan. Jadi inilah yang saya kata bagaimana kita ni vulnerable, kita ni begitu rapuh. Apa yang kita menerima sesuatu message, kita akan mudah terpedaya. Ini bahaya social media. So kumpulan-kumpulan ini lack of religious understanding, orang yang lemah ilmu agamanya, orang yang keseorangan. Orang keseorangan ni bahaya. Seorang yang tak kawan untuk dia rujuk, akhirnya dia terpengaruh dengan apa yang dia terima. Orang yang problematik, psychotic, psychological deficient dan dysfunctional emotion. So ini kumpulan-kumpulan yang mudah terpengaruh melalui social media. Okay, next. Saya ini dalam satu website, ada banyak website. Saya tak nak berkongsi website ini, takut nanti ada CV yang cuba untuk access website ini. Tapi website ini website yang begitu negatif. Please try to avoid this website kerana banyak maklumat-maklumat yang menyimpang, yang menyeleweng. Dan ada kumpulan-kumpulan asalnya mempunyai objektif ataupun niat yang baik pada asalnya. Kemudian akhirnya dia menyeleweng. So this structure of so inilah bahaya dari propaganda yang dibuat melalui website. Okay, next.
Ini melalui Google Drive pun ada, melalui online storage pun ada yang menjadikan sebagai propaganda. I'm not trying to deliberate ataupun to discuss further on this, tapi saya rasa dalam dunia teknologi IT sekarang ini semuanya berada di ujung jari, mudah untuk kita access. Try to try to evaluate the information that we receive. Itu ilmu kita. Ilmu sebagai kita mesti membuat apa disebut sebagai mengesahkan maklumat yang kita terima. So ini penting. Kalau tidak nanti kita hanya menerima sebulan-bulan ini tentang apa yang disampaikan, kadang-kadang maklumat itu maklumat yang tersilap yang boleh menyusahkan kita atau menyusahkan mereka yang diceritakan dalam maklumat tersebut. Okay, next. So what should we do? Yang pertama ialah mesti kita mempunyai social resilient. Social media resilient. Resilient bermaksud di sini ialah kita mempunyai ketahanan mental, ketahanan sosial, ketahanan media. So mesti ada. Kemudian yang kedua adalah constant observation from authorities. So pihak-pihak yang mempunyai kuasa haruslah memantau secara dekat tentang propaganda yang negatif yang digunakan melalui media, dan Islam sendiri telah menekan tentang bagaimana kita perlu membuat pengesahan kepada maklumat yang kita terima. Untuk akhirnya maklumat itu kita yakin sama ada kebenaran yang disampaikan atau tampilan itu haruslah kita elak. Kemudian yang ketiganya adalah berkaitan dengan social media safety campaign, perlu harus dimainkan dan dibuat sentiasa untuk menyatakan apakah bentuk social media yang berevolusi sekarang ini. Kalau dulu kita tidak ada TikTok, kita hanya ada Facebook yang menjadi tumpuan utama. Dan sekarang ini dalam kalangan orang muda tak guna dah Facebook, menggunakan TikTok sekarang ini kan. So TikTok ni macam-macam ada. Dulu kalau kita nak buat pembelian secara online, kita menggunakan Shopee. Sebenarnya sekarang ni TikTok pun adalah yang apa tu menggunakan media untuk pembelian yang paling top dan harganya cukup murah. Kalau di TikTok murah, kalau kita pergi melalui Shopee melalui TikTok, saya rasa ini semua biasa ni. Shopee melalui TikTok ni. Siapa yang bulan ini di sini yang belum lagi Shopee pada bulan ini? Bukan tangan. Ada dua semua. Kalau pergi melalui TikTok ni memang popular sekarang. TikTok merupakan satu revolusi IT terkini. So by the next 5 years, 10 years, we don't know what is going to happen. Perhaps we will equip with another platform yang lagi berbahaya. Dalam dunia AI atau sebagai artificial intelligence sekarang ini, itu mungkin lagi bahaya. Di mana TikTok itu sendiri ada orang yang terus menjawab secara semula jadi. Apa yang kita tanyakan, apa yang kita usahakan, apa melibatkan manusia secara fizikal. So ini lagi bahaya. Pesyarah dari bukan lagi selepas ini. Pesyarah hanya membekalkan maklumat itu satu kali saja, kemudian mulut-mulut pesyarah itu digunakan melalui artificial intelligence yang disampaikan. Dan konsep teaching menggunakan metaverse pun sekarang telah dipraktikkan. Di mana metaverse itu bukannya manusia yang mengajarkan, konten saja manusia yang mengajarkan, belajar itu. Tapi metaverse atau avatar itu yang menerangkan tentang konten yang disampaikan. So, Indra dari Perunggang ini, saya pun tidak diperlukan ini, Ibu Dewi pun tidak diperlukan ini. So, menggunakan konsep metaverse ataupun avatar. So, next ialah tentang establish all inclusive website mungkin salah naratif. Ini yang berkaitan dengan teroris tadi, bahawa kita perlu menyatakan bahawa website yang baik ini haruslah dikemukakan dan authority haruslah memainkan peranan untuk menyediakan platform dan juga website yang positif untuk akhirnya orang mungkin buat perbezaan atau buat perbezaan. Inilah website yang perlu dilayani dan inilah website yang harus dijauhi. Kemudian yang akhir sekali adalah psycho-spiritual resilience. Psycho-spiritual ini adalah satu perkataan psikologi. So we need to be prepared in terms of our psychology. Kadang-kadang ni orang mempengaruhi kita melalui peperangan pemikiran. Jadi pemanahan pemikiran kita harus kuat untuk psikologi, untuk menolak segala bentuk ancaman tersebut. Dan spiritual,
kerohanian kita mesti strong, mesti kuat untuk menolak segala bentuk ancaman-ancaman yang dijadikan sebagai propaganda. So with all this, boleh katakan 5 perkara yang harus kita buat dan kita laksanakan untuk memastikan bahawa media propaganda dapat kita pastikan berjalan dengan baik. Pasal propaganda ini walaupun dia berbunyi sedikit negatif, tetapi sebenarnya boleh dijadikan dalam bentuk positif. So we need to transfer the media propaganda into a negative way. So how do we turn from the bad media propaganda into a positive media propaganda? So it is in our hand, itu di bawah tangan kita, di bawah penguasaan kita untuk menukarkan propaganda media itu ke arah yang baik. Dan itu banyak daripada TV ataupun saluran TV dan juga saluran berita yang dikuasai oleh orang Islam sekarang ini yang cuba untuk twist media propaganda into a positive purpose, tujuan yang baik. Jadi dalam Islam, media is very important dan tidak ada kesalahan bagi kita untuk menggunakan media itu, tetapi we should use media in a positive way to benefit us as Muslim dan juga Islam as a whole. Jadi saya sekali dulu proses yang saya untuk hari ini, insyaAllah manfaat yang ada itu dapat kita sama-sama kongsikan. Keburukan dan kelemahan itu ada pada diri saya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan, luar biasa. Kita urus yang mulia, dan mohon izin apakah teman-teman nampaknya setelah materi dikemukakan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu. Baik, ada satu, berapa pertanyaan? 2 saja. 1 Ikhwan, 1 Ahmad. Baik, 1, oke. Silahkan. 1, 2 ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin semuanya untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Fazli bin Adam yang sudah menyampaikan kuliah umum yang sangat bermanfaat tentang propaganda. Langsung saja ke pertanyaannya. Seperti yang kita tahu, hari ini propaganda ada banyak sekali contohnya, khususnya di isu yang sedang hangat ya, tentang isu Palestina. Tadi Prof. Fazli ada cakap tentang karakteristik propaganda. Satu, they are formed very systematically. Dia terbentuk secara sistematik. Dia jadi memang dirancang dengan sangat baik. Kemudian yang kedua itu propaganda itu adalah komunikasi satu arah. Jadi dia berekspektasi audiens yang menerima propaganda itu menerima tanpa bisa memberikan reaksi penolakan. Nah, pada contohnya di hari ini sebenarnya propaganda media memang saya setuju media hari ini dikuasai oleh Barat, betul sekali. Tetapi bukan hanya Barat yang aktif memberikan propaganda. Saya rasa Islam juga ikut memberikan propaganda pada hari ini. Mereka tidak diam ketika Palestina ditindas. Kita tahu sosial media platform seperti Instagram, yang mana ada banyak akun-akun media sosial yang justru ikut menyuarakan kebebasan Palestina. Dan menurut saya itu adalah salah satu bentuk propaganda, dan itu juga merupakan satu bentuk komunikasi satu arah
yang sebenarnya nggak bisa dibilang satu arah juga ya, karena ada kolom komentar yang bisa memberikan reaksi. Nah, cuma yang terlihat di sini malah propaganda yang dibuat oleh Barat itu justru lebih kuat dibandingkan propaganda yang dibuat oleh Islam, sehingga bagaimanapun usaha Islam membuat propaganda, Islam selalu tercipta sebagai teroris. Nah, menurut Profesor Fazli, bagaimana ini? Apakah propaganda yang dibuat oleh Islam itu sudah cukup atau itu lemah atau bagaimana? Dan bagaimana solusinya agar propaganda yang sudah terus berlangsung ya dari tahun 2001 ketika isu Twin Tower dan seterusnya, bagaimana caranya Islam itu bisa mungkin suatu saat nanti menguasai media? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, moderator, dan juga terima kasih atas ilmu yang bermanfaat dari Prof. Dato Dr. Fazli Adam. Sebelumnya saya ingin bertanya bahwa kita memang tahu bahwa ketika kita membahas mengenai teori propaganda mungkin identik dengan teori propaganda berdasarkan dari media barat. Mungkin kalau bisa kita lihat dari beberapa sumber-sumber literatur, pasti yang di sana yang paling pertama adalah teori propaganda dari barat, yaitu teori yang dikatakan oleh Harold Laswell. Lalu bagaimana ketika saat ini kita menyebutkan bahwa barat menjadi sumber dari pesan propaganda itu sendiri, tetapi kita menyebutkan atau kita melabeli barat sebagai penyebar propaganda berdasarkan teori dari barat itu sendiri. Jadi ketika kita ingin menyebutkan dia barat saat ini sebagai sumber dari propaganda, tapi kita menyebutkan kita melabeli barat sebagai propaganda berdasarkan dengan teori yang kita ikuti dari barat itu sendiri. Lalu bagaimana hal itu, dan selanjutnya apakah memang ada dalil tersendiri di dalam Islam mengenai propaganda? Terima kasih, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pertanyaan itu. Saya baru tahu tadi dari Indra, anaknya Bu Dewi sendiri ya. Dua-duanya. Oh ya, dua-duanya. Ini soalan yang ditanya dulu sendiri ya. Jadi kalau bagaimana propaganda Islam itu sendiri, dan kita diberkatkan banyaknya propaganda daripada Barat. Pasal Barat ini memang mungkin itu satu kelebihan daripada Barat, sebab kalau mengikut kepada teori evolusi dan juga teori kebangkitan dan juga oleh Renaissance teori pada abad ke-18 atau 17 secara lebih spesifik, negara Barat ini dia berkembang dalam bentuk ilmunya lebih ke depan bagi fikih. Walaupun kita mempunyai ulama-ulama Islam yang masih kepada kitab pada abad ke-14, abad ke-15, abad ke-16, tapi akhirnya abad ke-18 itu yang semasa itu melalui proses yang disebut sebagai revolusi industri, dan mereka menguasai kebanyakan daripada ilmu yang berkaitan dengan industri tertentu, dan akhirnya ilmu ini termasuk ilmu yang berkaitan dengan ilmu pendidikan dan juga ilmu sosial, jadi mereka telah terkena. Jadi termasuk juga ilmu berkaitan dengan komunikasi. Jadi apabila membincangkan tentang ilmu komunikasi, saya teringat apabila saya belajar di National Islamic University pada tahun 1990 di bawah salah seorang Profesor Syafkat Ali, Syafkat Ali dari komunikasi Pakistan menyatakan bahawa kalau kita sendiri sebagai orang Islam membiasakan diri kita untuk mendepani dan juga mengikuti segala bentuk propaganda yang dimainkan oleh Barat, maka kita akan secara tidak langsung mencari orang Barat itu sendiri. Itu maksudnya. Ini saya simpulkan maksudnya, boleh diterjemahkan ayat ini. Apabila kita ini membiasakan diri kita
dengan propaganda yang dimainkan oleh orang Barat, maka kita sendiri akan menjadi orang Barat itu sendiri. Maksudnya di sini Barat punya propaganda ini memang selalu akan berlaku, kerana mereka telah terhadapan mungkin untuk 2-3 abad lebih awal daripada kita dalam bentuk yang disebut sebagai daripada revolusi industri itu sendiri. Dan proses revolusi itu sendiri berlaku tanpa kita sedari, tidak diberikan satu balasan yang setimpalnya oleh orang-orang Islam itu sendiri. Kalau kita perhatikan pada 1800, 1900, siapa di antara kita yang boleh menamukan orang-orang Islam yang bercakap secara begitu agresif dan begitu intelektual tentang media pada tahun 1980? Saya tidak mengenali siapa-siapa pada tahun 1900 yang bercakap tentang media pada tahun 1900 ataupun pada awal 1900. Tidak ada. Kerana kita masa itu kebanyakannya dijajah. Itulah kan. Jadi dijajah ini kita amat dikawal, dikontrol segala bentuk media, penyaluran media ini dikontrol. Jadi kita bukan tidak ada orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang hebat ini tidak mampu menyalurkan. Kemudian timbul yang disebut sebagai al-Islam bertasydid, Islamic revivalism, yang bermula di beberapa negara di tanah Arab, yang akhirnya contohnya saya itu sendiri ada tindakan tadi, tapi dari awal itu Hasan Al-Banna, dari awal ini Jamaluddin Al-Afghani, so dan beberapa lagi, termasuk Muhammad Abdul Wahab itu sendiri, yang turut memainkan peranan. Tetapi akhirnya saya nak simpulkan di sini ialah propaganda yang dimainkan oleh orang-orang Islam itu sendiri terbit ataupun berlaku dengan begitu agresif pada kurun ke-20, lebih agresif. Jadi sekarang ini, kalau yang disebut oleh anak kepada Ibu Dewi kita ni, memang betul umat Islam sekarang ini barulah menguasai ilmu propaganda. Kita menolak balik propaganda Barat melalui propaganda Islam. Cuma beza dia, propaganda Islam ini adalah bersifat bukan mencari kebenaran, dia hanya mencari kebenaran. Kita bukan apa-apa, kita nak mencari kebenaran. Jadi bila kita mencari kebenaran melalui propaganda yang dijalankan, akhirnya nak menyatakan bahawa this is what is right. Kalau yang betul itu adalah Islam, kalau betul itu juga dimainkan oleh agama-agama lain melalui teori-teori media mereka, pun kita menyatakan bahawa teori media daripada ajaran agama lain betul. Kita tidak menafikan. Islam tidak pernah menafikan teori-teori media daripada agama-agama lain. Tak pernah menafikan. Selagi teori itu tidak bercanggahan dengan apa yang dimaksudkan oleh Islam itu sendiri. Tetapi yang menjadi halangannya sekarang adalah teori media, propaganda media Barat ini cuba menyatakan secara negatif yang berkaitan dengan Islam. Jadi bagaimana teori kita ini menyatakan secara benarnya itulah yang sepatutnya berlaku, tetapi dalam konteks itu secara tidak langsung akan memberi kebenaran tentang Islam itu sendiri. Jadi proses ini baru berlaku pada pertengahan kurun ke-20, iaitu 1950-an, 1940-an, 1960-an dan 1970-an. Tetapi secara lebih besarnya berlaku pada era 20 kurun ke-21 ataupun sekarang ini. Dan proses itu akan terus berlangsung. Dan media propaganda yang ada yang dimainkan oleh orang Islam ini sebenarnya begitu penting. Dan kita harapkan mereka ini berusaha memainkan peranan ini. Kerana kalau tidak, proses yang dijalankan oleh propaganda Barat ini untuk memberikan maksud yang negatif ataupun konotasi yang negatif akan sentiasa berlangsung. Tetapi bagaimana kita untuk menyutralkan kembali? Itulah propaganda daripada orang-orang Islam yang diperlukan, termasuklah mereka yang mungkin menjadi ejen propaganda secara tidak rasmi ataupun tidak langsung. Contoh yang macam disebut oleh
betul anak dia tadi, bahawa komentar-komentar yang ada di bawah itu sebenarnya begitu penting untuk menyuarakan kembali. Nah, komentar ini haruslah bersifat ilmiah ataupun berfakta. Jangan komentar yang bersifat emosional. Karena kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh emosional. Kita hanya menyatakan berdasarkan kepada fakta yang sebenar, maklumat yang sebenar. Selebihnya, kita tidak boleh memaksa mereka sama ada untuk menerima atau tidak menerima. Ya? Itu berkaitan dengan persoalan yang saya boleh highlight sebenarnya yang disebut tadi. Kemudian yang keduanya adalah tentang teori-teori barat yang dikeluarkan, termasuk Harold Aswad. Saya semasa saya belajar itu sociology of religion. Antara teori yang kami belajar adalah teori yang dikeluarkan oleh Harold Aswad. Selain daripada beberapa teori lain yang cukup masyhur sociology of religion ini, ada beberapa orang termasuklah Mark Weber, termasuklah beberapa lainnya, betul Durkheim. So itu teori-teori yang selalu ada. So antaranya adalah Harold Aswad. Jadi Harold Aswad ini dia berkait secara langsung tentang teori komunikasi. Ini teori komunikasi. Dan apabila membincangkan tentang bagaimana teori ini sendiri pun menolak propaganda barat. Kerana ulama lagi itu scholars daripada barat itu sendiri pun sebenarnya ada sebahagiannya yang telah didasari dengan kebenaran. Mereka menyatakan teori-teori ini berasaskan kepada kebenaran, dan sometimes kebenaran itu akan menentang propaganda barat itu sendiri. Macam yang saya sebut di awal tadi berkaitan dengan seorang penulis barat yang menyatakan tentang bahawa teroris is always Muslim, but not white. Bukannya orang putih. Bukan cerita orang barat ni. Sebab orang barat ni merasakan bahawa hasil daripada analisis mereka, orang-orang Islam itu selalu dilabelkan tanpa satu bukti yang kukuh tentang keterorismenya. Okay? Jadi akhirnya ada orang barat yang berasaskan pada analisis ini menyatakan bahawa orang Islam ni adalah secara tidak langsung selalu dianggap bersalah sebagai teroris tanpa dibuktikan mereka ini teroris. Karena itulah dikeluarkan satu statement atau satu pernyataan. Tetapi orang putih adalah secara otomatik tidak teroris. Walaupun sejauh mana teroris sekalipun mereka ini, dia akan jadi teroris. Dan ini kenyataan dikeluarkan oleh orang barat sendiri. Sama juga sebagai teori-teori yang dikeluarkan oleh orang-orang barat ini yang akhirnya ada kemungkinan menentang teori-teori propaganda barat itu sendiri. Kerana orang-orang barat ini juga sebenarnya ada sebahagian yang didasari dengan nilai-nilai kebenaran itu sendiri. So bila nilai kebenaran itu ditegakkan, mereka akan menyuarakan bahawa inilah perkara yang sebenarnya, dan kadang-kadang kebenaran itu menafikan propaganda yang dimainkan oleh orang-orang barat itu sendiri. So itu secara tidak langsung apa yang saya berikan. Cuma soalan yang ketiga tadi saya tak sempat catat. Apa tu? Apakah yang terakhir saya jawab itu tadi? Ya. Pandangan terhadap Islam terhadap propaganda. Okey. Pandangan Islam terhadap propaganda ini sebenarnya dia mudah. Kalau kita belajar tentang betul Islam and communication ataupun communication from Al-Quran and Hadith, yang ada satu subjek kalau kita belajar, saya rasa sama pun dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam ini di bawah pasca sarjana UIGA. Kalau ada secara kerja khusus, dia sepatutnya ada kursus itu ialah bagaimana komunikasi Islam ataupun komunikasi dari perspektif Islam. Jadi komunikasi dari perspektif Islam ini kita ada berbagai karakteristik ataupun kriteria. Kriteria yang antaranya ialah kita harus berasaskan kepada kebenaran. Itu media ataupun komunikasi harus berasaskan kepada kebenaran. Sebab itu dalam konteks sekarang ini, kebanyakan daripada platform media yang ada, pemain-pemain media itu ataupun mereka yang memberi respon kepada media itu tidak berbasiskan kepada kebenaran. Jadi seharusnya
Kalau kita berasaskan kepada kebenaran, kita haruslah berpegang kepada kebenaran itu sendiri. Barulah media itu sendiri akan menjadi media yang menyalurkan maklumat yang tepat, maklumat yang betul, maklumat yang sahih. Tanpa dapat dimuskilkan ataupun dapat dipersoalkan. Yang menjadi isunya apabila teori-teori tentang komunikasi Islam ini yang telah ada tetapi tidak dipraktikkan kerana kadang-kadang kita terpaksa mengikut trend yang berlaku sekarang. Barat memang kita tahu sebahagiannya kadang-kadang menggunakan teori-teori yang tidak berlandaskan kepada teori yang betul, tetapi mereka menggunakan bagi tujuan-tujuan yang tertentu yang mempunyai maksud-maksud yang menyeleweng, tetapi akhirnya kita juga terikut dengan maksud begitu yang menentang teori komunikasi Islam itu sendiri. Jadi saya yakin kalau kita perhatikan beberapa daripada peluang teori-teori Islam yang ada sekarang ini dan ada sebahagiannya berada di negara Arab Saudi, negara Arab, dan sebahagian juga berada di negara Barat. Mereka ini adalah orang-orang Islam dan sebahagian mereka yang convert to Islam ataupun revert to Islam, yang akhirnya mengeluarkan tentang teori-teori Islam itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan salah seorang yang menceritakan tentang teori Islam dalam konteks di Malaysia itu adanya Profesor Said Nakib Al-Atas. Ada menceritakan tentang bagaimana walaupun kekhususannya tentang Islamization of knowledge, Said Nakib Al-Atas ini mengkhususkan tentang Islamization of knowledge, tetapi Islamization of knowledge ada juga yang dia menguraikan tentang bagaimana the theory of media and broadcasting in Islam untuk mendidik orang-orang yang tujuan media dan broadcasting ini akhirnya untuk mendidik orang-orang yang mereka menyampaikan. So teori-teori ini haruslah digunakan, tetapi akhirnya kebanyakan daripada media broadcaster kadang-kadang lebih sukakan isu-isu isu-isu sensasi. Isu sensasi ini penting, tapi bila sensasi itu diutamakan, kebenaran itu dinafikan. Jadi kita sendirilah, kita mempunyai teori yang didasari oleh Al-Quran ini, tetapi akhirnya teori-teori ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi harusnya sebagaimana yang tadi pelopor kepada teori-teori media dan komunikasi Islam ini haruslah diperkenalkan dan dipraktikkan, walaupun kadang-kadang itu akan memberi kesan yang sedikit negatif kepada media broadcaster itu sendiri, tetapi itulah yang sepatutnya kita laksanakan. Jadi saya rasa sekadar itu jawapan saya secara ringkas, walaupun mungkin tidak secara langsung memberi jawapan kepada perkara tersebut, tetapi saya yakin sebenarnya selagi mana kita berpegang kepada propaganda media Islam ini, sebab saya sebut di akhir presentation saya tadi, propaganda ini walaupun bersifat negatif dijermankan perkataan itu dalam bentuk negatif, tetapi sebenarnya boleh ditukar menjadi maksudnya positif. Dan Islam dalam konteks propaganda media Islam haruslah berasaskan kepada untuk menyampaikan kebenaran dan menolak perkara-perkara yang berbentuk kebatilan. So itulah saya disimpulkan dua asas utama kepada media dan juga komunikasi Islam. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan di atas pandangan-pandangan yang sedikit berbeza, tetapi itulah haruslah dikongsikan secara bersama, dan we must be ready ataupun we must agree to disagree. Kita mesti bersedia untuk tidak bersetuju. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kadang-kadang pandangan-pandangan ini boleh berbeza, tapi kita berbincang dan akhirnya kita boleh mengeluarkan satu sebagai solusi dalam perbincangan yang kita adakan ini, dan itulah solusi yang terbaik yang boleh kita amalkan secara bersama. Sekian perbicaraan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saja jawab sudah kita selesaikan bersama. Tadi Bapak Ibu sekalian, agar materi dan ilmu yang kita dapatkan ini akan bermanfaat dan juga berkah. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan pembacaan doa
yang akan dipimpin oleh Ustaz Dr. Hasan Basri Tanjung Emah kepadanya. Kami persilakan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وتوبه نصوحا شفاء من كل داء سقم يا الله يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang telah dipimpin oleh Ustaz Dr. Hasan Basri Tanjung Emah dan rekan sekalian, dengan berakhir pula dibacakan doa tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah dan doa penutup majlis. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.